Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi biologi bab Kingdom Plantae. Perkenalkan, nama saya Fadli ini dari nomor absen 10. Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau bisa disebut dengan autotrof. Ciri-ciri Kingdom Plantae: multiseluler atau mempunyai banyak sel, autotrof, bisa membuat makanan sendiri, eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa, hidup di daratan yang lembab atau perairan, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari, bereproduksi secara seksual dengan putik dan benang sari, maupun aseksual dengan dicangkok, tunas, dan stek. Memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Memiliki organ dan sistem organ. Memiliki bunga sebagai alat reproduksi. Mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut metagenesis. Visi Kingdom Plantae terbagi menjadi 3. Yang pertama, Pteridophyta atau tumbuhan paku telah mempunyai jaringan pengangkut atau kormus dan organ sejati. Pada umumnya, tumbuhan paku dapat hidup di daratan, terutama di daerah hutan hujan tropis. Tetapi ada beberapa jenis paku yang hidup di air, mengapung di air. Ciri-ciri tumbuhan paku antara lain bereproduksi secara aseksual dengan spora, mengalami metagenesis, memiliki batang, akar, dan daun yang dapat dibedakan, memiliki klorofil, memiliki pembuluh angkut xilem dan floem, berakar serabut. Daun muda pada tumbuhan paku tumbuh menggulung. Dalam taksonomi tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan struktur tubuhnya. Yang pertama, paku sejati atau Pterophyta. Jenis paku ini memiliki batang, akar, dan daun sejati. Pada daun muda tumbuh menggulung. Jumlah spesies paling banyak yaitu sekitar 12.000 spesies. Contohnya antara lain suplir dan semanggi. Di sini saya menampilkan gambar daun semanggi. Paku purba, Psilophyta. Jenis ini menghasilkan suatu macam spora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Jumlah spesies tumbuhan paku ini hampir punah. Sekarang tersisa 10-13 spesies, contohnya Psilotum dan Rhinia. Di sini saya menampilkan gambar contoh tumbuhan paku Psilotum. Ketiga, paku ekor kuda atau Sphenophyta. Jenis paku ini disebut ekor kuda karena bentuk batangnya yang mirip ekor kuda. Habitat tumbuhan ini di daerah subtropis atau tempat yang lembab. Sporagium berupa strobilus.
gametofit biseksual dan memiliki klorofil. Jenis paku ini merupakan paku homospora menghasilkan satu macam spora dengan jumlah spesiesnya sekitar 15 spesies. Contoh Equisetum. Di sini saya menampilkan gambar dari paku ekor kuda contoh Equisetum. Paku kawat Lycopodopita. Paku kawat dapat menghasilkan dua macam spora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil. Gametofitnya juga terdiri dari dua, yaitu biseksual dan uniseksual. Jumlah spesiesnya adalah sekitar 1000 spesies. Contoh Lycopodium dan Salaginella. Di sini saya menampilkan contoh yang Lycopodium. Divisi Bryopeta. Tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut tidak memiliki organ jati seperti akar, batang, dan daun. Bahkan tidak memiliki bumbulan angkut, yakni phloem dan xilem. Tumbuhan lumut memiliki rizol kecil yang membuatnya dapat menempel di tanah. Biasanya tumbuhan ini tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. Beberapa tumbuhan lumut yang hidup di daerah hutan hujan dapat dijadikan sebagai penahan erosi serta digunakan untuk menyerap air. Ciri-cirinya, tumbuhan lumut berukuran makroskopis 1-2 cm, namun ada juga yang berukuran mencapai 40 cm. Tumbuhan lumut mempunyai dua untuk generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan karena satu, terdapat tumbuhan yang berupa talus, lembaran, yaitu lumut hati, dan dua, tumbuhan yang sudah memiliki struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati, itu lumut daun. Tumbuhan lumut merupakan vegetasi perintis, yaitu suatu tumbuhan pelopor atau tumbuh sebelum tumbuhan lain dapat tumbuh. Bryopsida, lumut daun. Bentuk tubuh lumut daun menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut daun hidup berkelompok yang membentuk hamparan tebal seperti beludru. Contohnya sphagnum dan polytrium. Hepaticopsida, lumut hati. Mempunyai lumut hati berbentuk talus dan berlobus seperti bentuk hati manusia. Lumut hati bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi dalam pembentukan spora dan gemacup atau kecup. Gemacup adalah struktur khas pada sebuah gametofit yang berupa mangkok dan mengandung kumpulan lumut kecil. Gema dapat tersebar dan lepas oleh air, kemudian tumbuh dan membentuk lumut baru. Sementara itu, lumut hati juga memproduksi secara seksual dengan fertilisasi antara ovum dan sperma. Contohnya, Marchantis polymorpha, Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Gametofit pada lumut tanduk serupa dengan lumut hati, namun letak pada sporofitnya berbeda. Sporofit lumut ini memiliki kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Contohnya Anthocerus laevis.